Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul Pengaruh Analisis Kebangkrutan Model Atman terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri atas nama Sutri dengan NIM 606001210003. Saya Sri Rahayu dengan NIM 606001210013. Saya Firda Iniarsini, NIM 606001210053. Dan saya atas nama Ramzi Mucari Anwar dengan NIM 606001210030. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa itu kebangkrutan. Nah, kebangkrutan adalah ketidakmampuan yang dinyatakan secara legal oleh individu atau organisasi untuk membayar kreditur mereka. Selanjutnya, perusahaan manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengolah bahan baku, suku cabang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Nah, model yang digunakan adalah model Atman, di mana formula S-Corp untuk memprediksi kebangkrutan diterbitkan pada tahun 1968 oleh Edward Atman, yang pada saat itu adalah asisten profesor keuangan di New York University. Rumus tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan bahwa suatu perusahaan akan mengalami kebangkrutan dalam waktu 2 tahun. Skor set digunakan untuk memprediksi default perusahaan dan ukuran kontrol yang mudah dihitung untuk status kesulitan keuangan perusahaan dalam studi akademik. S-Corp menggunakan banyak pendapatan perusahaan dan nilai neraca untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Adapun metode penelitian, yaitu metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linear sederhana dan berganda. Selanjutnya, melakukan analisis regresi linear berganda terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik. Proses pengujian dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk mengetahui konsistensi hasil nilai prediksi S-Corp dengan rasio keuangan pembentuknya terhadap harga saham. Nah, selanjutnya dapat dilihat kerangka berpikir perusahaan manufaktur, di mana dimulai dari krisis ekonomi itu pada tahun 2008 dan 2010, kemudian pada perusahaan manufaktur mana terdiri dari saham konvensional dan saham syariah. Saham syariah terdiri dari prediksi kebangkrutan, kemudian model analisis Atman yaitu indikator WATA, RETA, dan EBITDA, MFE, BFD, dan STA. Kemudian model analisis Altman ini terdiri dari hasil prediksi kebangkrutan, di mana hasil prediksi kebangkrutan ini terdiri harga saham, di mana terdapat analisis regresi linear sederhana dan analisis linear berganda. Kemudian hasil dan pembahasan. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan 2 kali, yaitu untuk regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Yang pertama ialah uji asumsi klasik regresi linear sederhana. Yang pertama itu ada uji normalitas, terdapat pada tabel ini. Kemudian dari tabel itu, dari hasil output tabel tersebut diketahui memiliki taraf signifikan lebih besar 0,05, maka residual tersebut normal. Nilai signifikasinya yaitu 0,682. Kemudian bagian B, yang tadi bagian A, uji autokorelasi, di mana tabel ini model summary. Kita bisa lihat di tabel ini. Setelah itu, dari hasil output tabel tersebut diketahui hasil Durbin Watson atau DW sebesar 2,261, pengujian menggunakan signifikansi 0,05, dan jumlah data N sama dengan 36, serta K sama dengan 1, diperoleh nilai DL
yaitu 1,472 dan DU yaitu 1,566. Nilai DW pada penelitian ini yaitu 2,261, berada DU lebih kecil daripada DW lebih kecil 4 sampai DU, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung unsur autokorelasi. Yang kedua ialah uji asumsi klasik regresi linear berganda, di mana terbagi atas dua juga. Di bagian A-nya uji normalitas, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test terdapat pada tabel ini. Kemudian hasil output tabel tersebut diketahui nilai signifikansi sebesar 0,194 WC atau TA, 0,337 RE atau TA, 0,641 EBIT atau TA, 0,726 MPE atau BVD, 0,190 S atau TA. Karena taraf signifikansinya lebih besar yaitu 0,05, maka residual tersebut normal. Selanjutnya, uji autokolerasi, yaitu model summary. Dari hasil output tabel tersebut diketahui nilai Durbin-Watson atau DW sebesar 2,077. Pengujian menggunakan signifikansi 0,05 dan jumlah data N sama dengan 36 serta K sama dengan 5. Diperoleh nilai DL sama dengan 1,287 dan DU sama dengan 1,76. Nilai DW pada penelitian ini yaitu 2,077, maka berada di DU kecil dari DW, kecil dari 4 sampai dengan DU. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung unsur autokorelasi. Selanjutnya, dari tabel correlation dapat diketahui bahwa nilai korelasi rasio keuangan pembentuk Z-score dengan harga saham hari ke-28 memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedasisitas pada model. Regresi pengujian deskriptif diketahui bahwa nilai Z-score 36 perusahaan manufaktur terdapat 25 perusahaan yang termasuk dalam kategori sehat, 9 perusahaan lainnya masuk dalam kategori gray area atau rawan, dan sisanya 2 perusahaan termasuk dalam kategori potensi bangkrut. Selanjutnya, perusahaan yang berpotensi bangkrut yaitu PT Barito Pacific Tbk pada tahun 2009 dengan nilai Z-score 1,34 dan PT Astra International Tbk tahun 2013 dengan nilai Z-score 1,53. Pengujian determinasi menggunakan nilai R-square karena sampel yang digunakan mampu mewakili populasi yang diteliti. Nilai R-square yaitu min 0,010 atau min 1% untuk uji regresi linear berganda. Hasil persamaan uji linear sederhana yaitu Y-aksen sama dengan 5979,868 ditambah 710,529X. Dan hasil pengujian hipotesis diketahui variabel X atau Z-score tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Z-score tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham dikarenakan mayoritas investor melakukan investasi tidak mengetahui nilai Z-score perusahaan. Menurut Widoatmojo, investor dan trader di Indonesia dominan menggunakan analisis teknikal dan psikologis sehingga harga saham tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi perusahaan. Hasil uji regresi linear sederhana bisa dilihat pada tabel tersebut. Hasil uji F diketahui rasio-rasio keuangan pembentuk Z-score secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang terhadap harga saham dengan taraf signifikan 0,000. Hasil ini menunjukkan ketidakkonsistenan hasil antara Z-score dengan rasio keuangan pembentuknya terhadap harga saham. Hasil uji F bisa dilihat tabel ANOVA. Ya, selanjutnya terdiri dari beberapa rasio
yaitu yang pertama, rasio S per TA berpengaruh negatif terhadap harga saham dengan taraf signifikan 0,000. Hal ini membuktikan bahwa investor dalam hal ini diasumsikan dalam membeli saham hanya mempertimbangkan faktor penjualan karena penelitian dilakukan melalui krisis ekonomi global pada tahun 2008 dan 2010, sehingga banyak penjualan perusahaan menurun. Yang selanjutnya, rasio RE per TA, yaitu berpengaruh positif terhadap harga saham dengan taraf signifikan 0,612. Semakin lama perusahaan beroperasi, maka semakin besar kemungkinan untuk memperbesar akumulasi laba ditahan. Namun, hal tersebut belum dapat menjamin perusahaan tersebut mampu bertahan dalam kondisi krisis, sehingga investor diduga tidak mempertimbangkan lamanya perusahaan tersebut itu berdiri. Selanjutnya, rasio MVA per BVD atau BVD berpengaruh positif terhadap harga saham dengan taraf signifikan 0,265. Hal ini membuktikan investor dimungkinkan tidak mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan terhadap setiap hutang perusahaan dengan modal yang ada pada perusahaan yang terdaftar di daftar efek syariah. Investor berasumsi bahwa perusahaan yang termasuk dalam DES memiliki hutang yang rendah, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Selanjutnya, rasio WC atau TA berpengaruh negatif terhadap harga saham dengan taraf signifikan 0,015. Hal ini berarti investor akan menilai jika rasio WC atau TA meningkat, berarti perusahaan belum memanfaatkan aktiva secara efisien sehingga akan menurunkan tingkat return saham. Return saham yang turun akan mengakibatkan penurunan pada harga saham tersebut. Selanjutnya, rasio EBIT atau TA berpengaruh positif terhadap harga saham dengan taraf signifikan 0,000. Hal ini berarti semakin meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba setiap tahunnya, maka keuntungan bagi investor dan pemegang saham semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan permintaan saham. Permintaan saham yang tinggi akan meningkatkan harga saham. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa hasil nilai Z-score dari 36 sampel perusahaan yang terdaftar dalam daftar efek syariah atau dapat disingkat dengan DES, diketahui 25 perusahaan termasuk dalam kategori sehat, 9 perusahaan berada dalam kondisi grey atau rawan, dan 2 perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan. Hasil pengujian regresi Z-score tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Hal ini disebabkan karena harga saham tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, karena investor lebih dominan melakukan transaksi jangka pendek atau harian. Demikian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum